Baik saudara-saudara, selamat berjumpa lagi dengan saya Pendeta Abbas dalam rubrik Tabura Injil yang hari ini tanggal 2 November kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Gedung Geraha Sara Sinode GKI di Tanah Papua yang akan kita renungkan bersama di saat ini. Sebelum kita mulai, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, dalam nama Yesus Kristus yang memelihara kehidupan kami bersyukur untuk hidup yang Engkau beri kepada semua orang, secara khusus yang menyaksikan Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Biarlah semua menjadi sukacita karena motivasi firman-Mu yang akan kami buka, baca, dan renungkan di kesempatan ini. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan memohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara seiman di dalam Tuhan, Tabura Injil kita kali ini terambil dari surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saudara-saudara seiman di dalam Tuhan, mengapa Rasul Paulus mau menyampaikan berita kasih ini kepada jemaat di Roma? Ada apa sebenarnya yang terjadi di Roma itu? Jemaat itu disebut jemaat diaspora disebabkan karena kehidupan mereka di bawah tekanan tentara-tentara Romawi. Sudah tahu kalau orang Yahudi itu, jemaat diaspora itu orang-orang Yahudi yang keluar dari tanah mereka, Yerusalem dan sekitarnya, kemudian merantau ke Roma. Nah, latar belakang mereka di sana menggunakan bahasa Ibrani. Ketika mereka tiba di Roma, mereka harus menggunakan bahasa Yunani. Nah, oleh karena itu terjadi diskomunikasi dalam berbahasa, dalam memberikan respon, itu bisa salah mengerti. Jadi masing-masing mempertahankan adat istiadat kebiasaan hidup di dalam lingkungan berjemaat. Nah, Paulus memberikan nasihat tentang kasih sebenarnya adalah solusi untuk mempersatukan kedua perbedaan budaya itu. Jadi di sini kita belajar bahwa ternyata apa yang diajarkan Paulus itu firman Tuhan, dia bermanfaat untuk menyatukan perbedaan. Perbedaan dalam hal pendapat, perbedaan dalam hal mode, perbedaan dalam hal apa saja. Nah, tetapi itu tidak menutup kemungkinan juga kalau pada akhirnya kita mengerti bahwa maksud Paulus itu dia lebih banyak mengarahkan persatuan itu ke dalam tindakan-tindakan yang sifatnya moral. Nah, tindakan moral itu yang bagaimana yang mau dimaksudkan? Tindakan moral itu dia berkaitan dengan perbuatan kasih. Ada kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas. Ada kasih eros, kasih terhadap
sesama saudara. Ada kasih storge, kasih itu kepada orang tua, kepada teman, dan ada kasih filia, kasih yang diberlakukan kepada semua orang. Ini jenisnya, tetapi sesungguhnya yang menjadi akar utama adalah orang yang memiliki perbuatan kasih, berarti dia telah mengambil bagian dari sebuah upaya untuk mempersatukan perbedaan itu. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, para pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Yesus Kristus, perbuatan kasih itu menurut Paulus dia harus berdampak. Dia tidak bisa terjadi perbuatan kasih hanya diucapkan. Tetapi perbuatan kasih itu harus diperlihatkan, kalau perlu dipertontonkan dengan memerankan kehidupan setiap orang percaya itu, setiap warga jemaat itu seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kasih itu. Dia tidak pura-pura, kasih itu dia tidak sombong, kasih itu sukarela. Jadi perbuatan kehidupan kita sesama saudara, kita tidak boleh pura-pura manis di depan dia, di belakang ton tabrak dia atau ton jubi dia. Tidak bisa. Perbuatan kasih itu betul-betul kalau kamu tidak suka dengan orang itu, kamu katakan bahwa saya tidak suka dengan caramu, kalau boleh seperti begini. Selalu ada koreksi dan ada solusi. Itu perbuatan kasih. Perbuatan kasih bisa menunjukkan kesalahan tetapi sekaligus memberikan jalan keluar dari kesalahan itu. Nah, yang terjadi pada kita, kita senang untuk menghakimi orang dengan perbuatan kasih kita yang merasa kita lebih hebat, lebih suci, tapi sesungguhnya kita tidak pernah mencontohkan tindakan-tindakan kasih yang seharusnya. Nah, marilah Tuhan Yesus mengajarkan kita lewat tulisan Rasul Paulus ini kepada jemaat di Roma untuk kita belajar. Pertama, bahwa perbuatan kasih dari Allah itu adalah perbuatan yang mempersatukan perbedaan budaya kita. Ketoran diserui atau ketoran di Papua ini masing-masing dengan kelompok yang banyak, suku yang berbeda. Tapi hanya perbuatan kasih yang bisa mempersatukan kita dalam hidup, memajukan kehidupan bersama di tengah masyarakat. Nah, inilah yang menjadi bagian yang penting bagi kita. Yang kedua, sebagai bagian yang terakhir, kepada seluruh warga gereja Kristen Injili di tanah Papua atau orang Kristen kebanyakan, mari kita wujudkan kasih itu bukan dengan kata-kata, tapi lebih banyak dengan tindakan. Saling memberi hal dalam tumpangan, saling membantu satu sama lain. Dan ini tugas diakonat gereja. Kalau kita bicara kasih, berarti kita bicara tentang diakonia. Kita bicara tentang kasih, berarti kita bicara upaya untuk menyatukan satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena Tuhan begitu baik untuk menuntun kami dalam Roh Kudus sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dan menjadi motivasi kami di hari ini untuk kami melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera-Mu akan memimpin dan menuntun kami dalam kehidupan hari ini. Semua orang yang sakit yang membutuhkan campur tangan Tuhan, orang yang bergumul dengan begitu banyaknya problema hidup ini, di dalam nama Yesus, Tuhan beri kasih setia-Mu supaya mereka dapat keluar dari setiap persoalan hidup yang dihadapi. Dengarkanlah doa kami, terimalah ibadah kami sebagai persembahan-Mu, persembahan kami kepadamu Bapa, karena semua ini kami sampaikan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, bagi Yesus Kristus yang empunya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pemirsa Tabura Injil, saya Pendeta Abbas menyampaikan demikianlah siaran Tabura Injil kita dari Klasis GKI Yapen Selatan yang disiarkan dari Geraha Sara Sinode GKI di tanah Papua. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera akan terus memimpin saudara-saudara dengan penuh sukacita. Ingat,
perhatikan protokol kesehatan, mari kita hidup yang normal kembali dan yakin corona tidak membunuh kita, dia hanya melemahkan tubuh kita. Karena itu kuatlah supaya imun kita menjadi sehat, lalu tidak ada lagi virus yang masuk pada kita. Dengan demikian kita memiliki banyak kesempatan memuliakan Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.